Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saudara-saudara generasi hebat Indonesia, kita berjumpa dengan materi sejarah bahasa Indonesia. Sejarah peradaban, perkembangan kebudayaan di Indonesia dalam iringannya dengan perkembangan bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya nama Indonesia awal penyebutannya salah satu tokohnya adalah James Richardson Logan. Logan menyebut bahwa wilayah di Asia Tenggara, wilayah yang saat ini kita tinggali sebagai negeri tercinta ini, adalah Indonesia. Kepulauan-kepulauan yang bersatu dengan berbagai etnis, suku bangsa, dan saling menghormati rukun bersama. Pada Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin yang mempelopori bahasa Melayu sebagai bahasa nasional untuk Indonesia. Kongres Pemuda I belum selesai, berlanjut pada Kongres Pemuda II. Ada tokoh Sanusi Pane, seorang sastrawan Melayu yang kemudian mempelopori juga perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Sementara itu, M. Tabrani, seorang tokoh dari Pamekasan yang turut dalam Kongres Pemuda, mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pembentuk karakter bangsa Indonesia yang merdeka, mengubah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang berkarakter. Pemilihan bahasa Indonesia berdasarkan bahasa Melayu atas beberapa pertimbangan. Bahasa Melayu kuno telah menjadi bahasa pengantar sejak abad 7 Masehi. Banyak ditemukan dokumen-dokumen lama dari perkembangan peradaban sejak masa Sriwijaya. Masa Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang digunakan sebagai hubungan antar wilayah di Nusantara, sebagai hubungan antar pusat kerajaan Sriwijaya ke seluruh Nusantara. Bahasa Melayu terus berkembang, terus bergerak dengan pengaruh-pengaruh dari peradaban Arab, peradaban dari Tiongkok, juga peradaban dari Eropa, menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban di wilayah Nusantara yang semakin bervariasi. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena bahasa Melayu telah dikenal luas, menyebar luas ke seluruh Nusantara melalui perdagangan, melalui hubungan negara, negeri-negeri kerajaan, melalui pusat-pusat agama dan penyebaran agama. Bahasa Melayu itu sederhana,
tidak banyak mengenal kasta-kasta seperti bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa-bahasa di Nusantara lain yang terlalu mempunyai banyak tingkatan-tingkatan bahasa. Bahasa Melayu dirasakan sebagai bahasa yang paling toleran. Dirasakan ini akan menjadi tonggak pemersatu karena tidak akan menghadirkan kecemburuan antar suku bangsa. Bahasa Melayu dapat berkembang sesuai dengan peradaban zaman, dan kita rasakan saat ini bahasa Indonesia semakin berkarakter, akan menjadi berbeda dengan bahasa Melayu yang asli. Tetapi kita perlu ingat juga salah satu serpihan sejarah yang penting. Penyebaran bahasa Melayu ini bisa kita pandang dari kisah hidup Tirto Adisuryo. Dia adalah pendiri Sarekat Dagang Islam, hubungan perdagangan yang pada saat itu di seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai ke seluruh Nusantara, itu menggunakan bahasa Melayu, dengan menjadi awal mula perkembangan keindonesiaan. Tirto juga mendirikan Medan Priayi, media massa, koran yang berbahasa Melayu dan menyebarkan semangat perjuangan persatuan Indonesia. Pramudia Anantatur menulis kisah Tirto Adisuryo dalam tetralogi. Dalam Bumi Manusia dikisahkan Minke yang kita pandang sebagai Tirto Adisuryo, Minke yang berasal dari Bojonegoro, bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita yang besar di Surabaya, seorang wanita yang masa kecilnya bernama Sanikem, tinggal di Tulangan, kemudian ia menjadi seorang tokoh besar, Nyai Ontosoro di Wonokromo. Semangat perjuangan, semangat emansipasi wanita menjadi semangat bagi Minke untuk berorganisasi, menyempurnakan, mengembangkan persatuan dan juga hak asasi bagi masyarakat pribumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Berjuta rakyat bersimbah.